li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang orang-orang beriman yang beruntung menurut Al-Quran. Jadi kalau menurut saya, maybe yes, maybe no, maybe right, maybe wrong. I am just human being like you too. Ustadz juga manusia. Tapi ini menurut Al-Quran. Maka alangkah baiknya kalau seandainya Bapak-bapak yang ada Qurannya menyimak, nanti kita baca ayatnya. Jadi supaya kita cek otentiknya. Atau bagi yang ada HP, yang ada downloadnya Quran, silakan kita baca, kita cek menurut Allah. Oke, sekarang kita akan lihat yang pertama orang-orang yang beruntung itu menurut Allah. Coba lihat di surat Al-Baqarah ayatnya 1 sampai 5. Pertama-tama sebelumnya saya ucapkan tadi selamat. Tadi saya dengar ada tahajud di sini. Masya Allah, luar biasa itu. Dan alhamdulillah saya dari 1982 di yayasan saya itu tahajud berjamaah setiap malam. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan berkat tahajud itu banyak sekali luar biasa. Banyak yang miracle, banyak yang incredible di dalam orang-orang yang beriman. Kalau kita istiqomah tahajud itu, tapi harus istiqomah, bukan lagi ada maunya, nggak ada maunya, pokoknya setiap malam kita sholat malam. Luar biasa itu. Kemudian sekarang kita akan buka suratnya Al-Baqarah ayatnya 1 sampai 5. Nanti diartikan, saya baca Arabnya, nanti baca artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ada yang baca artinya? Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita lihat coba ayat ini. Allah katakan yang pertama-tama, Allah katakan alif lam mim. Itu enggak ada orang tahu artinya itu. Itu cuma kode dari Allah aja itu. Tapi baru kita tahu setelah ayat yang keduanya. Kitab Al-Quran ini tidak diragukan lagi isinya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau baca kitab yang tidak akan meragukan lagi, bacalah Quran. Kalau yang lain orang masih tanya apa iya, apa enggak, hadisnya dhaif, apa hadis mutawatir, masih ada pertanyaan. Tapi Allah katakan kitab Al-Quran ini benar-benar adalah
never changes, tidak akan pernah berubah until judgment day. Dan Quran ini adalah perfect, truthful, justice, dan tidak berubah. Jadi dia benar, dia juga sempurna, dia juga adil, dan tidak berubah. Masya Allah, Masya Allah. Nah makanya kalau kita ingin membaca kitab yang tidak diragukan lagi, inilah Quran. Sudah 14 abad yang lalu ini, tidak ada perubahan. Barangkali Bapak Ibu yang bikin disertasi yang paling bagus, nanti lihat nanti. Edisi baru nanti, ada penambahan, ada kekurangan. Kita bikin skripsi, nanti lihat nanti ada penambahan, ada kurangan. Tapi Quran, satu huruf pun tidak ada pengurangan, tidak ada kelebihan. Bayangkan coba. Sudah 14 abad ini. Dan di mana-mana kalau ada kita misalnya di library, dimanapun juga, ada perpustakaan di dunia ini, buka Quran sama. Artinya aja yang beda. Bapak Ibu pergi ke Afrika, baca coba Al-Baqarah 1-5 ini juga. Artinya juga sama. Tapi bahasanya bahasa Afrika. Bapak nanti pergi kemana lagi ke Eropa, Bapak bahasa Eropa tapi artinya, tapi Arabnya pasti begitu. Atau Bapak nanti kalau ke Amerika itu ada namanya Amish people, orang-orang yang kayak kita, apa namanya, orang-orang Arab Baduy gitu. Ada library-nya itu. Kita lihat Quran ada juga itu. Ini juga seluruh dunia, whole the world is the same. Masya Allah. Luar biasa ini nih. Nah makanya orang-orang di Amerika, orang-orang di Eropa, kalau dia ateis, dia ateis, anti Tuhan. Kemudian dia judulnya Looking for the Truth, mencari kebenaran, ujungnya pasti Islam. Lihat aja, ujungnya pasti Islam. Ya orang melihat yang pertama itu apa? Kitab sucinya. Kitab sucinya. Ada orang yang ingin cari kelemahan Islam, ingin dicari kelemahan Islam dengan mempelajari Islam. Ujungnya apa? Mesti Islam. Oh, udah banyak itu. Udah banyak itu. Kalau di Eropa itu, di Inggris ada namanya Abdurrahim Green. Abdurrahim Green itu. Dia sekarang jadi ulama besar. Kalau di Amerika Serikat yang paling terkenal itu Yusuf Estes. Wah luar biasa itu, Masya Allah. Nah makanya Allah katakan Quran tidak diragukan lagi isinya, petunjuk bagi orang bertakwa. Tapi orang yang bertakwa itu minimal ada 5. 5 things to be takwa. 5 pillars to be takwa. Ada 5 dasar nih. Kalau ada 5 dasar ini kamu takwa, Allah katakan, Masya Allah luar biasa ini. Allah katakan yang pertama apa? Percaya dengan yang goib. Arti goib itu unseen, ada tapi nggak kelihatan. Allah ada, malaikat ada, jin ada. Tapi selain dari Allah tidak boleh kita sembah, tidak boleh kita mintain. Meskipun itu jin Islam, nggak boleh. Bolehnya hanya minta sama Allah. Maka kita sudah berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Only you we worship, only you we ask for help. Direct to Allah. Direct to Allah. Yang kedua, tentang apa yang kedua? Kalau ingin menjadi orang yang bertakwa yang paling minim ini. Yang kedua, mendirikan sholat. Minimal sholatnya 5 times a day, 5 waktu. Jangan kurang. Kalau dalam perjalanan, dalam musafir boleh zuhur asar digabung, maghrib bisa digabung, subuh. Tapi tetap 5 waktu. Apalagi kalau tahajud tiap malam. Kenapa tahajud tiap malam? Karena satu-satunya sholat sunat yang ada di Quran 14 kali hanya tahajud. Bapak Ibu cari sholat duha, bagus kan? Hadisnya ada kok, kuat. Tapi apa ada di Quran? Nehi. Qobliyah Ba'diyah bagus ada hadisnya bagus kok, bukan nggak bagus. Tapi ada di Quran? Not one, satu pun nggak ada. Tapi coba cari tahajud, Masya Allah, many chapters and different in the Quran. Banyak sekali di beberapa surat dan ayat Allah katakan di Quran. Di sini ada lagi, sini ada lagi, sini ada lagi. Saya sudah ngecek 14 kali, Masya Allah.
So important for Muslim people doing tahajud every night. Tapi minimum 5 waktu dulu. Yang ketiga, apa yang ketiga kalau ingin jadi orang yang bertakwa, yang paling minim, apa yang ketiga? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan lupa ini. Yang ketiga, setiap kita dapat rezeki, dapat pensiun, dapat gaji, dapat upah, bukan kita semua, milik kita semuanya nih. Getting, giving. Getting, giving. More getting, more giving. Not getting, still giving. Terima, kasih. Berani terima, berani ngasih. Pandai terima, pandai ngasih. Loh, kalau enggak terima apa yang berkasih? Smiling, senyum. Bisa senyum, bisa energi, tenaga, bisa ilmu, bisa nasihat, bisa. Tapi yang Allah enggak mau itu senyum mau, tenaga mau, ilmu mau, nasihat mana begitu dapat rezeki? Ya segini katanya, mana juga. Tidak terima kasih dia. Tidak terima kasih dia kepada Allah. Makanya saya katakan getting, giving itu terima kasih, terima kasih. Pandai terima, pandai ngasih. Besar terima, besar ngasih. Nah ini yang ketiga, malah di Quran Allah katakan lapang, sempit, senang, susah, kaya, miskin. 3 kali Allah katakan itu, coba bayangin. Begitu apa? Penting sekali itu. Rupanya kalau ingin jadi orang kaya, kaya hati, kaya jiwa, kaya kesabaran, kaya maaf, memang harus ini. Kalau enggak bisa dia. Yang keempat Allah katakan kalau ingin jadi orang yang bertakwa, Allah katakan apa yang keempat? Yang keempat orang-orang yang percaya dengan Quran. Dengan Quran itu kita percaya seluruh Quran dari Allah. Dan percaya juga kepada kitab Injil. Injil itu kalau enggak dirubah sebetulnya akidahnya sama dengan Quran. Tapi setelah 325 tahun ada perubahan, maka dia jadi Bible. Taurat juga sama. Kalau asli dari Allah sebetulnya, ya juga tauhid sama dengan Quran. Tapi begitu sekian ratus tahun, 400 tahun dirubah menjadi Talmud. Tidak megang Taurat lagi, Talmud. Nah, jadi ini tapi kita percaya Allah pernah menurunkan Taurat, Allah pernah menurunkan Injil, kita percaya. Ini yang keempat. Dan yang kelima, Allah tanda apa yang kelima? Wabil akhirati hum yaqinun, dengan hari akhirat mereka yakin dengan seyakin-yakinnya. Allah katakan kalau kamu ada 5 ini, kamu menjadi orang bertakwa. Bukan saja orang bertakwa. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang dapat hidayat petunjuk dari Allah. Bayangkan, itu janji Allah loh itu. Not according to myself. Bukan pendapat saya, but according to Allah. Pendapat Allah. Nah, bukan saja itu, Allah katakan bukan saja dia ini menjadi orang dapat hidayah petunjuk Al-Quran, tapi wa ulaika humul muflihun. Mereka juga orang yang beruntung. Masya Allah, udah kita dapat petunjuk Al-Quran, beruntung lagi, subhanallah, Masya Allah. Siapa yang gak mau sih untung? Pasti orang mau untung. Ya Allah katakan kalau kamu mau untung, ya inilah caranya, minimal 5 ini. Tapi kalau kurang 1 saja, nehi. Kurang 1 saja gak bisa. Kalau kurang 1 saja kafir, Allah katakan. Kafir kurang 1 saja. Loh kenapa kafir? Ya Allah juga yang bilang. Coba kita lihat di ayat 6 dan 7-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Coba lihat nih.
Kalau kita kurang saja dari 5 ini tadi, Allah katakan apa? 1, kamu adalah orang kafir. Selama ini suka orang menuduh kalau orang kafir itu di luar Islam. Tidak, orang Islam juga ada yang kafir. Yang nggak ada 5 ini kafirnya. Allah katakan kamu beritahu, nggak beritahu, tetap aja dia tidak akan mudeng-mudeng, tidak akan paham. Kenapa Allah katakan? Karena dia tadi ini mengingkari 5 ini, maka Allah kunci mati hatinya, tutup. Ya Allah sih, kita buka, kita percaya dibuka, kita nutup atau tutup juga. Bukan saja hati, penglihatan, pendengaran dari kebenaran ditutup oleh Allah. Dan yang lebih beratnya, mereka masuk neraka. Masya Allah, na'udzubillah. Dan kita ingin beruntung hidup ini. Udah hidup ini ujung-ujungnya masuk neraka, ya apa artinya? Nah, berarti hidup kita ini harus useful, bermanfaat. Kalau kita lihat dari 5 tadi, hablum minallah, hablum minan nas tadi itu. Ya sholat kan hablum minallah itu. Minan nasnya tadi infak sedekah itu. Nah di Quran ini Allah katakan infak sedekah yang pertama itu sepertinya nggak jauh-jauh. Kalau kita masih ada orang tua, kemudian kita ada saudara susah, ada anak yatim, fakir miskin, sabilillah. Sabilillah itu termasuk masjid, musola, termasuk tadi saya perhatikan ada apa? Less waste. Ya, untuk mengurangi sampah itu termasuk juga itu. Nah, jadi sebetulnya adalah kalau kita ngerjakan 5 ini saja, Masya Allah. 2009 saya pertama kali diundang di Amerika Serikat. Kota pertama dilalui Chicago. Jadi saya sampaikan ayat ini. Ada seorang ibu-ibu muda, dia orang S2 Amerika Serikat. Dia bilang begini, Pak Ustadz, sebelum Bapak keliling-keliling ke yang lain, sampaikan dulu ayat ini. Ayat ini penting sekali untuk membuka jalan Al-Quran nanti. Tapi kalau kurang dari 5 ini, dia bilang apa? Wah nanti ketutup dong. Oh iya saya bilang. Yang pertama saya 9 state. Awalnya ini dulu, oke. Yang kedua maju lagi 20 state. Ini dulu. Nah, yang ketiga, karena udah mereka ada yang kedua kali, yang ketiga kali, 25 state, 30 state, sehingga hampir belum seluruh sih Amerika Serikat itu keliling semua itu dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi saya, kalau Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, 14 abad yang Rasul bicara, sebaik-baik kamu orang yang mengajarkan Quran dan mempelajari Quran. Rasulullah menyampaikan juga balighu anni walau ayatan, sampaikan lain dariku meskipun 1 ayat. Masya Allah, luar biasa itu. Baik, kita balik lagi kepada untuk menjadi orang yang beriman itu. Mari kita lihat suratnya, surat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan
orang yang menunaikan zakat dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu atau zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Kita lihat ayat yang Allah katakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Masya Allah. Allah katakan orang beriman itu beruntung loh. Tapi kalau jadi orang iman yang beruntung, ada 7 syaratnya. Kalau ada 7 ini, bisa ini. Apa 7 ini? Yang 7 ini yang pertama, alatan orang-orang yang sholatnya khusyuk. Jadi imam pertama kita baca ayat tadi kan Al-Baqarah 45, 46. Kalau diterusin 46-nya itu arti khusyuk itu. Orang khusyuk itu orang yakin bahwa dia bertemu dengan Allah, yakin akan kembali kepada Allah, pasti khusyuk dia. Kita ini kalau tahu kita akan mati sebulan lagi, pasti khusyuk sholatnya. Tapi kalau karena kita menganggap kita ini mati 10 tahun, 20 tahun lagi, sehingga sholatnya kemana-mana. Tapi sebetulnya kalau khusyuk itu, ya itu. Dan caranya untuk supaya sholat khusyuk itu, coba kita bayangkan artinya, minimal Fatihah. Fatihah itu kita bayangkan artinya. Surat Fatihah itu kita bayangkan artinya. Enggak usah di dalam hati diucapkan, tapi di dalam hati saja. Insya Allah dia akan khusyuk. Kalau setiap Fatihah kita artikan. Nah ini yang pertama, jadi sholatnya khusyuk. Yang kedua apa? Yang kedua, orang-orang yang menghindari dari perbuatan perkataan yang sia-sia. Orang-orang yang menghindarkan rumpi, orang menghindarkan bicarakan yang tidak bermanfaat. Ini yang kedua. Kalau ingin jadi orang yang beriman beruntung. Yang ketiga, Allah Ta'ala orang-orang yang beriman yang selalu zakat, infak, sedekah. Ini yang ketiga. Kalau ingin jadi orang yang beriman yang beruntung. Yang keempat, Allah Ta'ala apa yang keempat? Yang keempat, kalau ingin jadi orang yang beriman beruntung itu orang-orang yang menjauhi, menjaga kehormatan dirinya, kecuali kepada pasangan-pasangannya, istrinya, suaminya. Ini di luar itu Allah katakan kamu melampaui batas. Yang kelima, Allah katakan orang-orang yang menjaga amanat. Orang bisa sampaikan amanat ini jangan kita ambil karena ini amanat. Yang keenam, orang-orang yang menjaga janjinya. Kalau kita janji sama orang harus tepati, usahakan tepatin, kecuali kalau benar-benar emergency. Tepatin janji kepada orang itu. Dan yang ketujuh, orang-orang yang menjaga sholatnya. Nah kadang-kadang kita kan tidak menjaga sholat itu. Waktunya pun kita nggak jaga. Kadang-kadang ya di rumah aja nggak kemana-mana. Zuhur 2:30. Ada. Maaf bukan di sini saya. Di orang-orang seperti kan kok zuhur 2:30 padahal di rumah aja. Asar 5:30. Masya Allah. Udah dekat-dekat maghrib itu. Udah 5 waktu dia. Tapi tidak segera gitu. Mestinya kan Allah menginginkan kamu itu segera. Apalagi kalau ke masjid. Wah luar biasa sekali itu. Nah jadi Allah katakan kalau kamu ada 7 ini, janji Allah itulah orang yang beruntung. Di dunia dia beruntung, orang beriman seperti itu. Di akhirat dapat warisan. Warisannya bukan tanah. Tanah bisa diambil orang. Warisannya bukan emas. Emas bisa hilang. Warisannya bukan uang. Uang bisa dicuri orang. Apa warisannya? Surga. Surga Firdaus kekal di dalamnya. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita baca Quran, Masya Allah. Jadi Allah itu simple matter. Gampang sekali. Simple sebetulnya. Nah cuman mau nggak kita melaksanakannya ini 7 ini? Ada 7 ini Allah katakan beruntung. Ada 7 ini dapat warisan. Dapat warisan surga Firdaus. Pasti.
Pasti Allah itu never break his promise. Tidak pernah dia mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Untung kita. Insyaallah dunia untung, subhanallah. Akhirat udah pasti untung. Atau misalnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya repot nih semuanya, aduh 7 repot apa udah oke. Kalau memang repot itu, kalau tidak mau rugi hidup ini, ada 3 amalan Allah katakan. 3 amalan tidak akan pernah rugi. Dunia nggak rugi, akhirat nggak rugi. Apa 3 amalan itu? Mari kita lihat surat 35 ayatnya 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Kita lihat coba yang Allah katakan ini amalan jangan ditinggalkan satu. Baca Quran. Baca Quran, teman jangan hanya baca saja, usahakan tuh reading, translation, understanding the meaning, doing, sharing, implementation. Usahakan kalau kita ngaji jangan hanya khatam 3 kali Ramadan. Ya ada manfaatnya, pahala kita yakin, namanya kita baca kitab suci, tapi nggak dapat petunjuknya nanti. Saya setiap Jumat itu suka ngajar di dapur Sunda itu. Bulan Ramadan tahun lalu ada ibu-ibu, Pak Ustaz katanya, saya Ramadan itu 3 kali khatam. Masya Allah, bilang tante hebat betul, 3 kali khatam. Subhanallah. Ngalahin saya katakan. Sama artinya kata, ya nggak mungkin lah Ustaz, sama artinya itu aja udah ngos-ngosan. Nah, padahal ada loh larangan Allah itu, jangan baca Quran cepat-cepat itu. Ada, nanti kita lihat coba. Allah nggak boleh kata Allah baca Quran cepat-cepat itu. Itu Allah langsung melarang itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi ini Allah katakan, 1, baca Quran, tapi lihat artinya. Pahami, kalau belum paham tanya sama orang paham, apa sih maksudnya ini? Itu 1, dan amalkan. Yang kedua, Allah katakan salat. Minimal tadi 5 times a day, apalagi kalau every night qiyamul lail, tahajud. No day without qiyamul lail. No day without giving charity. No day without reading Quran. Masya Allah. Kalau 3 amat itu ngaji, sepertinya pahami amalin. Yang kedua, salat. Yang ketiga, tetapi yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Getting, giving. Oh, bicara rezeki, ceger. Rezeki, ceger. Rezeki, ceger. Nanti balasan dari Allah, cegur, cegur, cegur. Banyak sekali janji Allah. Malah Allah katakan kalau orang sedekah itu dibalasnya bukan 1 balas 1, 1 menjadi 700. Masya Allah, ada ayatnya itu. Mana ada bank di dunia ini kok bunga guru 1 jadi 700, nggak ada kecuali bank Allah. Kecuali bank Allah, betul. Dan ternyata benar, setiap orang sedekah itu nggak akan susah dia. Banyak kemudahan. Nolak bala ada ayatnya. Suatu saat kita judulnya manfaat sedekah, keluar semua itu nanti itu. Wah, infak sedekah balasannya nolak bala supaya dekat sama Allah, dapat doa Rasul. Nanti keluar semua itu ayat itu. Tapi karena judulnya kita bukan ke sana,
Tapi sangat penting sekali itu. Sangat penting sekali. Belajar jadi orang kaya. Infak ini belajar jadi orang kaya. Kadang-kadang kita kalau dapat rezeki, ya segini katanya, mana cukup. Naik lo ke atas itu. Akhirnya apa? Sampai mati nggak cukup. Kenapa kita belajar? Belajar kita bersyukur. Kita dapat, alhamdulillah. Berapa aku, berapa Allah. Cekir. Dapat lagi, alhamdulillah. Berapa aku, berapa Allah. Cekir. Balasan Allah bukan cekir, cugur. Dan itu betul. According to my experiences. Benar. Masya Allah. Luar biasa. Kalau saya cerita itu nanti takut orang bilang ria aja. Tapi benar itu. Benar. Betul sekali. Kalau ingin jadi orang yang kaya hati, kaya jiwa, kaya kedamaian, kaya kesabaran, harus berani. Cekir. Di balasannya cukur. Betul itu. Betul. Nah, kalau kamu ada tiga ini, Allah katakan apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Kamu tidak akan rugi. Hidup ini nggak rugi. Hidup ini useful. Kalau kita nggak begini, nanti useless. Hidup kita nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat buat sekitar kita, nggak bermanfaat sama saudara kita, nggak bermanfaat buat ipar kita yang resek, nggak manfaat. Coba, tapi kalau ada ini kita akan bermanfaat nanti. Nah, bukan saja di dunia Allah katakan kamu tidak rugi, apalagi di ayat yang 30-nya Allah katakan liwafiyahum ujurahum. Kamu nggak dikorting loh pahalanya. Masih ada lagi Allah katakan wa yazidahum min fadli. Allah berikan kepada kamu karunia, kesehatan, kedamaian, ketenangan. Masya Allah. Dan lagi masih ada lagi yang keempat, Allah katakan wallahu ghafur. Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa kita yang lalu. Dan satu lagi yang paling hebat lagi, Allah juga syakur, Maha mensyukuri apa yang kita kerjakan itu. Subhanallah. Apa enggak bahagia hidup? Tapi ini kalau nggak dicoba, katanya mungkin ya Ustadz aja begitu. Kita coba aja dulu, coba aja. Betul itu. Kita banyak nanti diberikan oleh Allah itu apa ya? Ada satu hal yang tidak kita tidak terpikirkan oleh kita. Tahu-tahu cegir, masya Allah. Betul. Jadi ini karena kalau kita kerjakan ini benar-benar luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita mengamalkan ini semuanya ini, jangan lupa bukan saja untuk kepentingan kita sebetulnya ini, tapi kepentingan keluarga juga. Kita mengamalkan tiga ini bukan saja untuk kita sendiri yang selamat, istri, anak, cucu, masya Allah. Dan kita dapat doa dari malaikat yang ada di arsy. Ada malaikat di arsy, dia tasbih keliling kayak orang tawaf. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Di samping itu dia berdoa. Doakan diri kita, doakan juga orang tua kita supaya masuk surga sama. Doakan juga anak cucu keturunan kita. Masya Allah. Luar biasa. Mari kita lihat ayatnya. Surat 40, ayatnya 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmilunal arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Shadaqallahul azim. Dan malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka
berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Kita lihat coba yang ini, kita dapat doa dari malaikat. Malaikatnya malaikat nggak pernah ke bumi. Malaikat di ars. Dia tasbih kayak orang tawaf. Selain dia tasbih, dia juga mendoakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertobat, agar mereka jangan masuk neraka. Jadi kita dapat doa ini 24 jam, dapat doa ini malaikat ini. Selain kita dapat doa, siapa lagi yang dapat doa? Pasangan kita, anak cucu kita, orang tua kita dapat doa dari malaikat juga. Berarti yang beriman kita. Perhatikan ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilkum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu. Maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Kita lihat coba ini orang-orang yang beriman tadi udah beruntung di dunianya. Juga beruntung juga di akhiratnya. Kenapa? Dia dapat doa dari malaikat di arsy. Malaikat di arsy 24 jam mendoakan orang-orang beriman, orang-orang yang bertobat agar jangan masuk neraka. Bukan saja kita yang didoain oleh para malaikat. Ada lagi yang didoakan lagi. Coba lihat sini. Ya Tuhan kami, masukkan mereka dalam surga Aden. Surga yang paling tinggi itu Aden. Tapi yang terkenal kan Firdaus, Aden. Paling tinggi itu Aden. Kenapa kita katakan Aden? Karena Aden ini memang syaratnya harus tahajud tiap malam, harus sabar, balas kegiatan kebaikan. Tapi kita hebat sekali, malaikat itu sampai doanya itu masuk surga Aden. Sama siapa masuk surga Aden? Sama siapa? Bapak ibunya, nenek kakeknya. Sama siapa lagi? Pasangan-pasangannya di dunia, berarti istri, suami. Jadi kalau istrinya orang yang beriman, suaminya didoain. Kalau dia bapaknya beriman, istrinya didoakan. Dan siapa lagi? Anak cucu keturunan kita. Masya Allah. Kita didoain oleh anak cucu keturunan kita, juga didoain oleh malaikat yang ada di arsy. Mungkin kita masih hidup, mungkin dia karena masih muda, masih lalai sholatnya. Satu saat nanti doa malaikat nyampe, kita sudah nggak ada lagi, mereka baru tahu nenek saya dulu, baru tahu bapak saya dulu. Ini yang mereka lakukan, nikmatnya iman. Kita udah meninggal, tapi doa kita dan doa malaikat itu kan nyampe ke Allah itu. Nah kemudian Allah katakan nanti udah pasangannya, anak cucunya, sesungguhnya Engkau maha tinggi lagi maha bijaksana. Malaikat ngomong sama Allah, mendoakan mereka. Dan Allah katakan, lepaskan mereka kalau mereka itu ada dosa. Mungkin dulu dia punya dosa, jangan sampai gara-gara dosanya dia dimasukkan dalam neraka. Dan jangan sampai ada bencana pada mereka di dunia karena kejahatan mereka. Dan ya Allah, orang yang dibebaskan dari bencana dunia, bencana nanti api neraka, itulah adalah kemenangan yang diberikan oleh Allah yang besar sekali. Nah maka itu kepada kita, kalau kita ingin jadi orang yang beruntung, berarti kalau kita beruntung begini, kalaupun kita meninggal,
janji Allah sudah menunggu. Di dunia kita beruntung. Tapi ini mesti doing, action. Jadi kalau kita nggak doing, nggak action, nggak bisa dia. Harus doing, action. Kalau kita misalnya ya kita doa aja ya, sholat aja, kalau kurang dari 5 yang pertama tadi nggak bisa, belum bisa dia. Tapi kalau 5 tadi ada, pernah 5 tadi kan nggak susah-susah amat itu, semua orang bisa itu, semua orang bisa. Kalau guru saya dulu dia bilang kalau orang di kampung itu, jadi dia petani, jadi dia petani itu bukan dapat uang kayak orang di kota. Jadi dia cara dia infaknya itu jadi jempetan. Jadi kalau dia misalnya satu kaling susu itu, misalnya tiga gelas susu, dia ambil nih, ini untuk infak sedekahnya ke masjid. 2 nanti dia ambil lagi seret nih. 3 dia ambil lagi seret. Subhanallah. Kayaknya orang kampung itu kadang-kadang kesehatannya, kekuatannya lebih kuat, lebih hebat ya. Ada pertolongan dari Allah itu. Beruntung dia. Malah kadang-kadang orang di kota punya anak 3 saja udah ngeluh. Orang di kampung punya anak 12, 13. Ya rezekinya Allah ada aja. Jadi memang ini nih yang bikin kuat mereka itu. Baik, jadi balik lagi kepada tadi Allah katakan, lihat coba kalau dia ada 5 ini. Lihat kalau dia ada 5 tadi. Dia jaminan Allah masuk surganya sama keluarga. Asal orang tuanya beriman, anaknya beriman, pasti itu dijamin oleh Allah itu. Coba lihat suratnya 52. Surat 52. Ayatnya dari 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Sadaqallahul azim. Teruskan sampai 21 Pak. Sampai 21. Mungkin ada ibu-ibu. Oh boleh, kalau ada ibu-ibu membaca ada yang ada Androidnya. Silakan. Ada ibu-ibu? Ya. Ada, kalau ada yang ada Androidnya yang mau baca. Siap Bu atau Qurannya? Qurannya dia nyimak. Ada? Ibu-ibu? Oh itu tuh ada ibu itu tuh. Angkat tangan tuh. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Sampai 21. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Terus satu lagi. Orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kita lihat coba ya ini Allah katakan orang bertakwa itu berarti amalannya itu minimal tadi itu. Allah katakan dia pun dapat nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allah sediakan buatnya. Dan semuanya kenikmatan itu Allah katakan free semuanya. Dan selain itu juga makanan free, semuanya free. Dan Allah kasih tahu lagi, dia dikawinkan lagi dengan bidadari-bidadari. Masya Allah. Dan di situ nggak ada orang tua di surga itu. 25, bapaknya 25, bidadarinya 25. Ibu-ibu nggak usah ngiri. Nggak usah ngiri, ada nanti berondong ada. Berondong ada nanti itu. Ya sebentar nanti, cuman bahasanya bukan berondong. Pemuda-pemuda yang melayani ibu-ibu, melayani all in. Ada pemuda-pemuda, itu pemuda-pemuda itu berondong-berondong itu. Nanti.
Nah kemudian lagi dia nanti akan masuk surga. Allah akan nanti bersama siapa? Bersama anak cucunya. Masya Allah, amalan cuma 5. Beruntung di dunia. Ya akhirat coba. Luar biasa coba. Ini di Quran loh. Kalau ini di hadis mungkin orang kata, hadisnya apa? Hadisnya doib kalitan, katanya cek dulu. Ya. Tambah kalau hadis, kalau ini ya bang. Quran. Dia ketemu anak cucunya, asal dia beriman, Allah katakan. Dia ditemukan nanti. Dia satu istana nanti, subhanallah. Luar biasa ya kalau orang bisa ngamalkan ini. Dan Allah katakan lagi nanti dia di sana itu karena manusia hidup di dunia ini terikat dengan amal perbuatannya. Jadi karena perbuatannya di dunia Allah katakan ini. Kayaknya saya cek di Quran ini ya, yang ada ya kayak saya dapat pelajaran di pesantren, dapat dulu katanya kalau kamu banyak kenal sama ustadz katanya nanti nggak mungkin ustadz melihat kamu di neraka, kata nantinya diam aja. Nggak bisa. Allah katakan kamu masuk surga ini karena amalan ibadahmu. Ada ibu-ibu di Pondok Indah mengatakan, Ustaz, saya masih banyak kenal Ustaz. Wah, alhamdulillah, bagus. Maksud saya, katanya nanti, kalau saya nanti meninggal, masa Ustaznya diam aja, saya di neraka. Gak bisa. Allah kan manusia itu tergadai oleh amal perbuatannya. Gak bisa itu, gak bisa. Ada Quran, ada berbaru kali Allah kata, gak bisa kok. Ada lagi nanti dia terjun, nerakanya padam katanya. Iya karena itu, masya Allah. Masa malaikatnya ini catatannya salah, nggak mungkin lah. Dan memang kalau antara surga neraka itu transparan, benar. Ada ayatnya nanti insya Allah kita buka. Baik, kembali kepada tadi bahwa Allah katakan. Kita lihat coba mana berondong. Ibu-ibu sudah lama menunggu nih berondong-berondongnya mana nih katanya. Coba lanjut ayat 22-nya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amdadnahum bifaqihatin wa lahmim mimma yashtahun. Yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wa la ta'sim. Sadaqallahul azim. Sampai 28 Bu. 22 sampai 28. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berdiri untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadapan-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah berikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Jadi kita lihat ini Allah tangan mereka di surga itu nanti bagi ibu-ibunya dapat pemuda-pemuda sama ya, usia ibunya 25, berondongnya 25 juga. Aduh, berondong tuh nggak pernah nyakitin hati ibu-ibu. Aduh, masya Allah, sama usianya. Dan saya katakan tadi, melayani bidadari all in dan berondong melayani all in. Masya Allah, Masya Allah. Nah jadi Allah katakan ini nanti semuanya makanan buah-buahan free. Ada orang nanya kepada saya, kita ada Zoom anak-anak muda. Ustaz katanya, nanti kalau berondong saya persis apa yang saya inginkan di dunia ini bisa nggak? Saya bilang, wah Allah katakan bukan lagi bisa, apa saja yang kamu minta diberi semuanya. Ada ayatnya berkali-kali itu. Apa saja yang kamu minta diberi. Masya Allah. Luar biasa itu. Luar biasa itu. Nah cuman Allah katakan kenapa dia masuk surga ini? Dia masuk surga ini karena di dunia dulu dia takut sama Allah. Takut diazab Allah. Karena di dunia dulu karena kami takut diazab oleh Allah, maka kami beriman. Karena kami takut nanti azab Allah itu keras. Nah, jadi dia masuk surga ini sebetulnya ya karena
Kenapa namanya? Karena amalan dia di dunia dulu ada imannya. Kalau udah nggak ada imannya nggak bisa. Nah makanya sebetulnya kalau kita beriman, bertakwa ini, insya Allah, udah kita happy aja lah. Kita happy, insya Allah kita safety, insya Allah kita wealthy. Happy bahagia, safety selamat, healthy sehat, wealthy ya makmur. Makmur, Masya Allah. Kondisi apapun juga. Every condition kita makmur. Allah berikan kepada kita itu hal-hal yang di luar dugaan. Subhanallah. Luar biasa itu. Dan itu benar. Benar. Saya kadang-kadang itu ya ada orang yang ngomong, waduh Ustadz sekarang ini dia begini. Saya bilang kalau dia ngamalkan itu aja, nggak usah khawatir, don't worry, be happy. Ya betul sih, kalau dulu saya dari subuh langsung lagi jam 11 malam. Subuh jam 11 malam, begitu corona, stop. Tapi Alhamdulillah, Allah kirim hamba Allah. Ustaz katanya, Ustaz nggak usah khawatir katanya. Semua keperluan Ustaz udah beres. Alhamdulillah. Coba siapa yang bisikin dia kalau enggak Allah? Siapa yang bisikin dia? Lagi seorang pengusaha lagi, Ustaz katanya. Ustaz pusing lah Ustaz. Saya tahu Ustaz dari pagi sampai malam, tapi sekarang Ustaz tahu. Ustaz pusing Ustaz. Pesantrennya nggak pusing. Masya Allah. Alhamdulillah. Siapa yang bisa bisikin dia? Apa saya bisikin dia? Loh kalau gitu tidak iya karena na'budu iya karena nasta'in dong kita. Kalau iya karena na'budu iya karena nasta'in hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau minta tolong, udah. Bener, Allah bisikin, Masya Allah. Alhamdulillah, saya bilang bener janji Allah itu. Kamu tidak akan never loss, tidak akan berugi kalau kamu itu udah laksanakan aja itu. Baik. Balik lagi kepada tadi, inilah janji Allah. Nah, apalagi kalau kita beriman, beramal soleh, tambah lagi amalannya 4. Sebetulnya bukan 4, 2 lagi dari yang ada tadi itu. 2 lagi. Waduh. Kita diucapkan oleh Allah, selamat atas kesabaran kamu. Selamat. Bayangin malaikat ngucapin kita di sorga pakai ucapan congratulations for your patience. Selamat ya atas kesabaran. Selamat. Bayangkan coba. Mari kita perhatikan surat 13. 13 ayatnya 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Shadaqallahul azim. 22, 23, 24 sampai 24. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan Assalamualaikum bima syabatum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan. Kita lihat nih. Jadi Allah Ta'ala kalau orang tambah lagi sabar, tambah lagi sholat, seperti sholatnya sudah ada tadi, tinggal sabar aja berarti. Yang ketiga infak sudah, tambah lagi membalas kejahatan kebaikan. Maka Allah katakan kalau dia bisa juga tambah 2 ini, maka nanti pertama dia meninggalnya nanti husnul khotimah. Yang kedua, mereka nanti masuk surga Aden bersama bapak ibunya. Sama siapa lagi? Sama anak cucu keturunannya, suami istri.
Dan Allah katakan malaikat ngucapin salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kesabaran kamu. Bayangin malaikat ngucapin ke kita. Kalau di ayat yang lain malah Allah ngucapin ke kita salam qaulam mir rabbir rahim. Allah yang mengucapkan selamat. Masya Allah. Makanya beruntung Bapak Ibu sekalian yang jadi orang yang beriman. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Nah, sebetulnya kalau kita ingin menghindarkan dari neraka itu, mari kita lihat pembicaraan orang di sorga dan di neraka nih. Apa sih penyebab orang itu kok bisa masuk neraka kekal itu? Coba. Mari kita lihat surat 74. Ayatnya 38 sampai 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Sadaqallahul azim. 74, 38 sampai 48. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah memasukkan kamu ke dalam sakor, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Kita lihat ini Allah katakan sesungguhnya manusia itu tergadai oleh amal perbuatannya, baik surga, buruk neraka, dan yang milih kita. If your choice the right way, go to garden heaven all the time, forever and ever. Milih baik, ya surga. Tapi your choice the wrong way, go to hell all the time, forever and ever. Yang milih kita. Allah cuma kasih tahu aja. Allah katakan yang beruntung adalah golongan kanan. Insya Allah kita ini beruntung nih. Beruntung ini. Nah, golongan kanan itu Allah dan dia berada di dalam sorga, senang-senang nih sama-sama ahli sorga. Kemudian dia lihat ada pemilihnya, atau mungkin teman sekolahnya. Loh, kenapa kamu di neraka? Katanya. Coba lu jujur, kenapa lu di neraka? Kenapa lu di neraka? Kata yang di neraka, orang di neraka itu jujur. Kalau dia gadis jujur, kalau dia janda jujur, kalau dia duren jujur. Dulu saya nggak pernah sholat. Yang kedua, dulu saya nggak pernah beri fakir miskin, sedekah fakir miskin. Yang ketiga, dulu saya adalah selalu berbicara maksiat terus. Yang keempat, dulu saya nggak percaya hari akhirat, nggak percaya surga neraka. Akibat dari saya tidak ada empat ini, makanya dia bilang nggak ada lagi gunanya orang menolong kami. Semuanya tidak berguna lagi. Udah nasib kami masuk neraka. Masya Allah. Nah makanya kalau ingin beruntung, makanya kita Masya Allah kalau kita ngerjakan empat ini, kita nggak akan masuk neraka kalau ada empat ini. Nah di samping itu, maka itu kenapa jangan lupa kalau kita baca Quran ini, usahakan kalau bisa lihat artinya. Jangan main cepat aja. Allah melarang loh cepat-cepat baca Quran itu. Allah melarang. Loh kok Allah melarang? Ya lihat aja kita ayatnya, baca coba. Mari kita lihat surat 75 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana.
Thumma inna alaina bayana. Sadaqallahul azim. 16 sampai 19. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Kita lihat coba ayat lain. Jangan kamu gerakkan lidahmu itu dengan cepat-cepat baca Quran, aspat asal cepat, astam asal khatam, asdi asal jadi. Jangan, Allah katakan. Gak boleh itu. Gak boleh. Yang melarang Allah loh, bukan saya cuma bacain doang. Jangan nanti di hari kiamat nanti loh Pak Ustadz kenapa nggak bilang kalau ada ayat ini loh. Udah saya kasih tahu. Nah Allah kamu baca, kamu lihat artinya, kemudian kamu ikuti apa sih maunya Allah ini apa dengan kita ini. Kayaknya ada satu masjid orang menanya kepada saya, orang menanyakan pertanyaan ini. Apa sih tujuan kita hidup? What is purpose our life? Apa tujuan hidup kita? Wah, Allah langsung jawab itu. Di ayat lain Allah kata, aku tidak menciptakan kamu kecuali untuk menyembahku. Kalau kamu menyembahku, Allah kata kamu gak usah pusing, rezekimu aku jamin. Bayangin ada ayat kayak begitu. Nah jadi Allah katakan ini, coba jangan Allah katakan. Kalau kamu baca, pahami, ikutin. Kemudian nanti Allah katakan Allah yang menjelaskannya. Ya, karena memang Allah udah janji kalau kita baca Ar-Rahman, cuman Ar-Rahman gak pernah kita baca artinya. Ar-Rahman, Allamal Quran, Allamahul Bayan. Ya Allah, Quran ini Allah Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang yang mengajarkan Quran kepada kita. Tapi kalau kita baca lihat artinya. Dia mengajarkan kepada kita. Janji. Makanya kalau kita ngaji, kita lihat di pahami, guru kita itu bukan saya, Allah langsung. Saya cuma corong doang. Corong ngasih tahu ini suratnya, ini ayatnya, ini suratnya. Guru kita siapa langsung? Allah ngajarin kita. Makanya kan dia yang pertama kali turun Allah katakan Iqra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu Allah katakan yang mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Masya Allah. Luar biasa sebetulnya. Makanya Quran ini usahakan kalau kita melihat baca artinya, jangan sampai kita nggak baca. Baca artinya, baca. Ada orang mengatakan pada saya, Pak Ustadz, saya tiap malam baca Al-Kahfi, Al-Muluk. Oh bagus, saya katakan bagus. Tapi lebih bagus sekali kalau Bapak baca artinya. Kadang-kadang Yasin, lebih bagus sekali kalau Bapak baca artinya. Tapi bukan itu aja, masih ada lagi ayat yang lain. Kalau kita baca artinya, jadi kita tahu. Tapi kalau kita nggak baca artinya, coba kita lihat kalau kita nggak baca artinya, Quran ini orang masih mengatakan Quran ini untuk orang mati. Allah membantah loh itu. Quran itu untuk orang hidup. Bukan untuk orang mati. Orang mati selesai. Loh mana itu mengatakan Al-Quran untuk orang hidup? Mari kita cek di Quran. Suratnya surat Yasin loh. Sering kita baca itu, cuma karena baca artinya, jadi kita nggak paham. Saya lihat surat 36, 69, 70. Suratnya 36, 69, 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Shadaqallahul azim. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas, agar dia memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Lihat ayat ini, Allah dan enggak pantas Allah itu mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu lagu, pantun.
syair, enggak pantas Allah katakan. Ini Quran ini peringatan yang nyata. Peringatan buat kita. Makanya Allah katakan ini Quran ini peringatan buat siapa? Peringatan liyudhira man kana hayyan, hidup. Nah, di dalam kurung hatinya, di bahasa Arabnya enggak ada hatinya itu. Pokoknya Quran ini untuk orang hidup. Enggak orang hidup, ya untuk orang hidup. Dan Allah katakan ketentuan Allah juga bagi orang yang kafir. Jadi sebetulnya untuk orang, cuman kita lihat kenyataan. Kalau ada orang meninggal, Yasin semuanya keluar. Kita bahasa apa Quran yang nggak ada terjemahan keluar. Tapi coba deh kalau bukan ada orang meninggal. Dulu saya ini belum punya kayak Android begini nih dulu. Jadi kita bertamu sama orang haji, kita bilang, tante ada Quran terjemahan? Ada tat. Udah bolak-balik kayak batu serika nyari ke atas ke bawah, ada tat. Tante udahlah, kalau nggak ada udah nanti saya di rumah aja. Sebentar. Udah kita tunggu udah kira 20 menit nyari ada Qurannya. Ternyata pada Qurannya masih dalam plastik. Dibilang ini hadiah dari Arab Saudi haji dulu. Masih dalam plastik, nggak pernah dibaca aja. Bayangin deh Pak. Sayang kan? Yang lain buku dibaca, ini nggak dibaca. Masya Allah. Sayang sekali. Mestinya dibaca ini. Makanya saya bikin Zoom ya untuk 500 orang ya, untuk seluruh dunia. Jadi orang-orang dimanapun juga di dunia saya bikin Zoom setiap hari. Saya cuma liburnya hari ini. Kenapa? Karena ini ada kuliah subuh sini sama dia Asyarif. Itu nanti. Jadi saya libur. Biasanya itu tiap hari itu. Kita Zoom untuk semua orang di dunia ini. Nah, saya nggak ganti linknya untuk memudahkan tante-tante. Karena tante-tante itu banyak yang gaptek juga. Apalagi ya ibu-ibu tuh yang gaptek, jadi dia tinggal bukanya cari aplikasinya Zoom, udah tinggal klik aja itu undangan itu. Saya nggak robah linknya, memudahkan orang untuk supaya ngajarin orang. Siapa tahu kita makin paham apa yang Allah kehendaki dengan hidup kita ini. Sayang kalau hidup kita ini tidak kita kehendaki dengan tidak dikehendaki oleh Allah. Baiklah, sebelum saya sudahi, barangkali ada yang mau bertanya yang silakan. Kalau yang bertanya boleh bapak-bapak, boleh ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu juga boleh. Ibu. Pertanyaannya sudah ada. Berondongnya sudah ada. Oh iya berondongnya sudah ada, jadi sudah terjawab ya. Baik ya. Kalau demikian apa langsung ditutup doa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Ya Allah, jadikanlah anak cucu mantu kami soleh dan solehat. Anak cucu mantu kami menjadi orang yang bermanfaat, orang dapat berkah ridho Allah, dapat petunjuk Allah, dan menjadi penolong-penolong agama Allah di masa akan datang. Ya Allah, dan Bapak Ibu yang ada di masjid ini, jadikanlah ahli surga semuanya. Anak cucunya soleh dan solehat, anak cucu mantunya menjadi orang yang dapat mengangkat harkat derajatnya dunia akhirat. Allahumma ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah kami dari penyakit apapun juga, dari wabah apapun juga. Ya Rahman ya Rahim, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.